video pembelajaran saat ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tanda perbandingan trigonometri sudut di semua kuadran. Jadi kalau kuadran pertama kita tahu letaknya ada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua, letaknya 90 sampai 180 derajat. Dan kuadran ketiga, letaknya 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat, letaknya 270 sampai 360 derajat. Oke, saat ini kita akan pelajari nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi. Misalkan, berapakah nilai dari kosinus 120 derajat? Ya. Oke, seperti yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, untuk tanda perbandingan trigonometri pada sudut di semua kuadran, cara cepat menghafalnya yaitu kita hafal yang positif-positif. Jadi semua cintaku. Jadi semua cin berarti hanya sinus yang positif. Ta berarti hanya tangan yang positif. Dan ku berarti hanya kosinus yang positif. Rumus mencari perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Pada kuadran pertama, kita menggunakan rumus 90 derajat kurang alfa. Jadi alfa di sini kita akan gunakan untuk sudut-sudut istimewa. Untuk sudut istimewa, kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sinus 0 derajat 0, sinus 30 setengah, sinus 45 derajat 1/2 akar 2, sinus 60 derajat 1/2 akar 3, dan sinus 90 derajat 1. Jadi kalau kosinus, kebalikannya dari sini, coba lihat. Kosinus 0 derajat 1. Kosinus 30 derajat 1/2 akar 3. Kosinus 45 derajat 1/2 akar 2. Jadi nilainya sama dengan sinus 45 derajat. Kosinus 60 derajat setengah. Dan kosinus 90 derajat 0. Untuk nilai tangen, perbandingan dari sinus dengan kosinus. Jadi tangen 0 derajat berarti 0/1. 0. Tangen 30 derajat setengah bagi 1/2 akar 3. 1/akar 3. Kosinus tangen 45 derajat berarti 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2. 1. Tangen 60 derajat berarti 1/2 akar 3 bagi 1/2 yaitu akar 3. Dan tangen 90 derajat yaitu 1/0. 1/0 berarti tak terdefinisi. Kita simbolkan seperti ini. Jadi ini simbol dari tak terdefinisi. Oke, untuk sudut-sudut istimewa ini Ibu kira gampang untuk dihafal, jadi ini wajib untuk dihafal. Karena akan mempermudah kita untuk mencari nilai dari setiap perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut baik yang ada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Oke, kita lanjut. Pada kuadran kedua, jadi pada kuadran kedua, sudutnya ada di semua sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti letaknya apa? Kalau alfanya itu adalah sudut dari 0 sampai 90 derajat, alfa itu sudut-sudut istimewa, boleh kita katakan seperti itu. Jadi kalau pada kuadran kedua, kita boleh menggunakan rumus 90 derajat tambah alfa. Bisa juga 180 derajat kurang alfa, karena dia di bawah 180 derajat. Pada kuadran ketiga, berarti kita bisa menggunakan rumus 180 derajat tambah alfa atau 270 derajat kurang alfa. Dan pada kuadran keempat berarti kita bisa menggunakan rumus 270 derajat tambah alfa atau di bawah 360 derajat. Berarti 360 derajat kurang alfa. Nah, untuk penggunaan rumus ini ada fungsi yang berubah dan ada fungsi yang tetap. Fungsi yang tetap kalau ada 180 derajat
atau 360. Jadi semua yang ada 180 derajat dan 360 derajat berarti fungsinya tetap. Jadi di sini Ibu akan beri tanda merah untuk fungsi yang tidak mengalami perubahan atau tetap. Ini 180 derajat kurang alfa, 180 derajat tambah alfa, dan 360 derajat kurang alfa. Jadi yang Ibu beri tanda merah berarti fungsinya tetap. Jadi dia kalau sinus, hasilnya sinus. Yang Ibu beri tanda biru berarti fungsinya berubah. Jadi yang tanda biru ini fungsinya berubah. Yaitu kalau sinus berubah menjadi kosinus. Kalau kosinus berubah menjadi sinus. Berikut, kalau tangan berubah menjadi kotangan. Oke, kita akan coba dengan latihan soal. Kosinus 120 derajat. Berarti kalau 120 derajat itu ada di kuadran kedua. Jadi kalau kuadran kedua, kita bisa menggunakan rumus ini, 90 derajat tambah alfa atau 180 derajat kurang alfa. Misalkan kita gunakan yang pertama ini. Berarti 120 derajat kita ubah dulu. Fungsinya ini berarti kosinus, kita ubah dulu bentuk dari 120 derajat. Berarti 120 adalah 90 derajat ditambah berapa? 30 derajat. Jadi alfanya di sini adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Untuk kuadran kedua pada sudut 120 derajat, kita lihat kosinusnya bertanda apa? Positif atau negatif? Kita sudah pelajari sebelumnya. Untuk kuadran 2 hanya sinus yang positif. Kosinusnya berarti bernilai negatif. Jadi di sini kita pakai negatif. Sekarang kita lihat. Karena kita menggunakan 90 derajat tambah alfa, tadi Ibu sudah katakan bahwa fungsinya berubah. Kalau dia kosinus, berarti dia menjadi sinus. Berarti fungsi ini berubah menjadi sinus alfa. Jadi sinus 30 derajat. Sama dengan negatif. Kita tinggal lihat sudut istimewanya. Sinus 30 derajat sama dengan 1/2. Jadi kosinus 120 derajat nilainya adalah negatif 1/2. Kalau pertemuan yang lalu kita baru hanya mencari tandanya, yaitu kosinus 120 derajat bertanda apa? Oh, bertanda negatif. Nah, sekarang kita akan coba kalau menggunakan rumus yang satunya lagi, di mana fungsinya tetap. Berarti kosinus 120 derajat kita bisa mencari menggunakan rumus ini, yaitu kosinus 120 itu adalah 180 kurang berapa? Yaitu 180 kurang 60 derajat. Oke. Seperti halnya yang pertama, kita juga sama halnya orang mencari DP tanda positif atau negatif. Untuk 120 derajat di kuadran kedua, tandanya adalah negatif. Nah, sekarang lihat fungsi yang kita gunakan, yaitu rumusnya yaitu 180 derajat kurang alfa. 180 derajat kurang alfa fungsinya tetap. Jadi kalau dia kosinus, dia tetap kosinus. Jadi di sini tetap kosinus. Kosinus alfanya yaitu 60 derajat. Sama dengan negatif, tinggal kita mencari kosinus 60 derajat yaitu kosinus 60 derajat yaitu 1/2. Jadi mau pakai cara yang pertama ini, pakai rumus ini, pasti hasilnya akan sama dengan rumus yang ini. Sebagai latihan soal, tentukan nilai dari yang pertama sinus 150 derajat, kedua kosinus 300 derajat.